صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha wa dunya ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sabaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karo Syekh Muhyiddin Abdul Qadir dari Abdullah Mubarak Muhammad Syekh Ahmad Syafibul Abadul Arifin Al-Fatihah. Awan dan akhwat yang dimuliakan Allah, semua yang hadir dalam terjemah bahagia ini, saya akan menerangkan sedikit satu pengetahuan. Masa-masa ini di TV itu lagi viral ya, masalah namanya termasuk kejar atas tasawuf tapi atas nama yaitu spiritual. Spiritual itu masalah ruh, itu membawasku. Padahal dalilnya sungguhnya sedikit sekali pengetahuan. Tadi sudah disampaikan dalam Al-Quran. Sedikit sekali pengetahuan yang diberikan kepada manusia. Masalah ruh itu, bahkan itu urusanku. Jadi masalah ruh itu gak bisa dibedah. Jadi sudah pengetahuan sedikit dan urusanku betul. Kalau di ilmu tasawuf, masalah ruh itu ada yang paling penting sebetulnya, karena itu bagian dari, kata Allah, bagian daripada ruh. Ya. Untuk itu kita mulai mempelajari mencapai itu tidak semena-mena langsung sampai mencapai ke pengetahuan itu, apalagi di situ ada ragu-ragu yang termasuk rahasia kedua, namanya sir asro. Oh, namanya rahasia bukan, namanya rahasia. Kalau saya ingat guru saya Abah Anom menyampaikan kepada saya, saya pernah terpleset menyampaikan itu, dipanggil saya. Tidak boleh. Bahkan di kitab Syekh Abdul Qadir Jilani dan Abah juga menyampaikan kalau orang menjalankan rahasia-rahasia itu tadi, dia seperti perempuan haid, jadi tidak berlaku. Dan sekarang lagi marah, dan banyak sudah yang suka, yang menyatakan bahwa seakan-akan spiritual ini netral, nggak pilih agama apa aja di situ, jadi Hindu, Buddha dan sebagainya itu ikut di dalam. Benar, istilahnya ibarat itu belajar teologi lah Tuhan tanpa syariat. Nah ini berbahayanya kalau yang ngomong Hindu yang nggak masalah, yang ngomong Buddha nggak, tapi ngomong ini kiai Muslim. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak menemukan apa itu riadoh
atau namanya meditasi di dalam Al-Quran dan hadis kecuali dalam kitab-kitab Hindu. Nah ini kan seakan-akan Quran itu kurang. Padahal alif lam mim dzalika kita bulan berbagai hudan lil muttaqin. Quran itu sudah sempurna, tidak diragukan lagi. Jadi akhirnya beliau-beliau itu dapat dukungan dari Buddha, Hindu dan sebagainya, kepercayaan itu percaya karena seakan-akan membenarkan ini dan dianggap sama. Nah ini bagiannya akidah ini bisa rusak kalau tidak kita benteng. Makanya khususnya Iwan Torekat Quran Samudra saya akan memberikan masukan ya supaya tahu apa sih orang ahli spiritual itu tadi. Nah di sini pentingnya tadi sudah disampaikan, satu, kita namanya semuanya belajar. Belajar itu tidak akan berhenti sampai ke yang lain. Jadi kita tidak bicara hasil, bicara proses. Kebanyakan spiritual ini tadi jangan membicarakan proses, langsung ke hasilnya. Nah maka dari itu gimana caranya Ustaz? Kita mau belajar spiritual, apa penting? Penting spiritual itu masalah kesempurnaan tauhid sebetulnya. Tetapi kenapa ahli-ahli spiritual itu kok banyak menyimpang, kebablas? Kenapa? Pertama, dia ilmuwan, bukan mursyid kamil bukan. Harus digarisbawahi, sehebat apapun dia, ya toh, sehafal apapun kitabnya, dia ilmuwan, ya toh, cuma menyampaikan, tidak ibarat istilah saya itu ulama tontonan, selesai. Yang disampaikan banyak yang benar, juga banyak yang salah. Jadi antara batil yang hak dan batil itu campur di sini. Nah, itu mengganggu. Pertama yang sangat terganggu itu ya para ulama syariat, para ulama tasawuf banyak terganggu. Kenapa? Orang ini merasa dia sudah sampai paling suci, sudah paling benar, sampai berani mengatakan orang-orang syariat itu ya dianggap ilmu apa kulit-kulit aja, kurang berarti, sampai berani juga sampai menipu musik-musik. Ya, nah ini kan berbahaya. Nah ini belum ada, cuma salah satunya yang mengatakan sesat dan sebagainya. Nah dan banyak netizen ini mendukung. Kenapa itu tadi? Karena bicara spiritual itu biasanya netral, semua benar. Nah kalau ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz? Memang Hindu, Buddha itu semua pada zamannya itu benar. Pada zamannya benar. Hindu Buddha itu. Jadi Hindu Buddha itu yang lain-lain juga itu Nabi kan banyak. Nah setelah terjadi perselisihan di antara mereka, maka ulama-ulama yang soleh-soleh tadi itu meninggal, itu dituhankan oleh pengikutnya, termasuk Hindu, termasuk juga orang Islam sendiri, yaitu Nabi Isa. Jadi dituhankan. Ya, jadi tidak terjamin waktu itu. Jadi orang guru-gurunya orang soleh, para nabi semua. Tapi setelah meninggal, di Quran itu dijelaskan dituhankan. Ini jadi masalah. Nah setelah itu Allah membuat satu Quran untuk memasukkan semua itu tadi masuk ke Quran, termasuk Zabur, Injil dan sebagainya, itu masuk ke dalam Quran.
Allah masukkan, dan sekaligus Allah menerangkan perselisihannya di situ. Maka dari itu tidak perlu kita mencari di luar, karena di situ sudah sempurna perselisihannya, pelipatan dan sebagainya, itu sudah dijelaskan oleh Allah. Nah itulah banyak sekali orang-orang Wahabi, kalau kita habis naik haji itu diberikan itu cerita itu biar Al-Quran dipilihkan, yaitu bahwa orang alim-alim zaman dahulu memang alim betul, bertahun betul, setelah meninggal banyak dituhan-tuhankannya, seperti menuduh orang-orang tasawuf begitu, yaitu kalau sudah gurunya meninggal terus dituhankan, disamakan dengan itu Tuhannya, ya, dikultuskan. Itu biasanya begitu. Nah, maka dari itu pertama-tama, kenapa kita harus orang syariat ini harus belajar tarekat? Pertama yang kita ambil manfaatnya apa? Tarekat itu menuju ke Tuhan, usul kepada Tuhan, ingin bersama Tuhan. Nah, sementara ibadah-ibadah syariat ini tidak ke sana arahnya. Nah, makanya karena arahnya tidak ke sana, orang-orang ini banyak beribadah itu bukan karena Allah, karena mantan, karena kepingin laris, ini kemuliaan. Yang urusannya banyak dunia, tapi bacaannya seakan-akan karena Allah. Nah, padahal sesat niat itu sangat menentukan. Nah, jadi hasil ibadah ini rusak pasti, kan gitu ya? Karena itu ibadah zahir, yang menentukan itu ibadah batin. Apa ibadah batin? Kalau kita gambarkan sederhana, di dalam diri manusia ada sebuah hati kalbu. Kalau itu rusak, rusak semua. Kalau itu baik, baik semua. Yaitu hati. Jadi mulai kalbu. Kalbu itu kita itu ya, kalbu itu. Nah untuk itu, sehebat apapun orang bersedekah, sehebat apapun orang sholat, seberapa kali pun orang haji, kalau di dalamnya iri ya, dapat gak? Dan ria itu nongkrong di sini, nafsu nongkrong di sini, nggak bisa dibunuh. Nah, dengan kita itu berzikir, pertama, kenapa kita disuruh berzikir? Sudah sering saya sampaikan, ya, salah satunya itu tadi, kalau tidak berzikir, sholatnya sudah satu, habis. Nah, makanya syariat harus didekatkan dengan tarekat. Ini banyak orang yang belajar tarekat juga banyak halusinasi, ingin jadi wali lah, ingin jadi macam-macam lah. Akhirnya jadi wali separuh, jadi dukun separuh, kadang-kadang banyak kan yang rekun dokter ada mana itu. Nah itu masalahnya. Nah jadi penting nggak pendamping syariat ini yang kita amalkan setiap hari dengan tarekat? Nah ini pentingnya. Makanya ternyata alat untuk itu tadi cuma zikir. Allahu Akbar. Kenapa suruh zikir? Di sini muncul nanti dia sombong,
keluar dia, nggak ada apa namanya. Pikirnya nggak fungsi. Makanya dikatakan di penyakit penyakit. Jadi obatnya yang pakai habis. Aku tidak melihat dagingmu, aku melihat apa yang kamu lakukan. Penting nggak belajar tarekat kita? Jadi tarekat itu cuma belajar bagaimana kita bisa usul, bisa istiqomah, bisa terus-menerus bersama Allah untuk menyelamatkan ibadah kita yang terakhir ini. Makanya dikatakan kan gitu ya. Coba terangkan sedikit. Rasulullah karena bisa seperti apa yang beliau minta untuk disampaikan ke kita semua, bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayatnya 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Insyaallah diartikan secara bebas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah datang kepadamu seorang Rasul. Rasul kita, Nabi kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang sebagai apa kata Allah? Sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang baik, sebagai percontohan yang baik, sebagai beliau adalah untuk menjadi imam yang baik. Apa itu beliau? Ternyata liman kana yarjullaha. Jadi orang bisa mengikuti Rasulullah sebagai contoh yang baik, teruntuk bagi orang yang ingin mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin nggak berjumpa? Ini dulu, marifat dulu. Jadi diberi kan sama Rasulullah caranya. Wal yaumal akhir. Jadi meyakini kedatangan hari akhir. Orang yang bisa menginginkan berjumpa dengan Allah dan meyakini hari akhir, itu medianya adalah yang di akhir ayatnya, yaitu dengan metode wa dzakarallaha katsiran. Harus dengan melalui metode zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi Rasulullah menginginkan kita bertemu dengan syarat bertemu dengan Allah itu harus beramal soleh dan jangan menyekutukan Tuhan. Maka dari itu terakhirnya aksesnya disampaikan, pinnya disampaikan, cuma banyak berzikir kepada Allah. Ini contoh pertama. Mau nggak nyuntuh? Sudah nyuntuh nggak? Karena Rasulullah itu pertamanya cuma zikir, sebanyak-banyak sudah dicontoh nggak? Nah kalau kita nggak berterakat ini nyuntohnya nggak sempurna. Malah niatnya malah kenceng ke sana kemari. Ya. Contohnya nggak sempurna di mana? Saya tanya sampean sekarang ini sama-sama nggak ada orang Islam nggak berzikir. Kapan sampean itu ingin berjumpa sama Allah? Sampean ikut juga kapan berjumpa?
waktu sholat oke lah, tapi sebelum sholat kemana sampai? Apalagi sesudah sholat kebanyakan apa? La tulhitum amwalukum wala dzikrillah, banyak dilalaikan oleh harta dan anak, tidak ke sana. Ya, padahal contohnya tadi suruh banyak-banyak kasih contoh apa? Suruh banyak-banyak berzikir. Karena apa Rasulullah menyuruh begitu? Karena pertama Rasulullah juga belajar zikir waktu 15 tahun di dalam gua. Ya, maka beliau didatangi oleh mereka zikir. Ini saya sudah pulang-pulang berapa kali. Maka beliau disuruh baca. Pasti kalau sudah suruh baca itu pasti ada kitab yang mengatakan saya anak umi, anak buta, saya tidak bisa membaca. Bayang, padahal sudah dibedah balik-balik, sudah bersih, tidak cukup bersih. Kalau orang-orang metode-metode meditasi itu mengosongkan diri, kalau kita nggak boleh kosong. Di kosongnya itu mengosongkan diri, tidak ada di dalam diri kita ini selain Allah. Jadi tidak kosong. Nah kalau kosong kan ruhun yang masuk, jin yang masuk, katakan. Mak di sini nggak nasi lokur nanti. Efeknya begitu. Nanti lokur tuh ya. Kapan kita baca Yasin? Habis baca Yasin, istighosa, habis istighosa pasti banyak membantu. Bahkan datang ke masjid zikir, berzikir pun kalau tidak berkolekan, duduknya berzikir, ininya sudah Torekat ini punya metode mengajari itu supaya zikirnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, berzikir sebanyak-banyaknya, atau allati yazkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, duduknya, berdirinya, berenya full Allah. Kalau sudah full Allah itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru dapat janji Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberi. Ikuti jalan orang-orang kembali tadi Nabi lewat situ suadari orang, dan pasti tidak ada alasan orang kalau disuruh zikir tidak bisa, karena cuma kalimatnya cuma 2 kalimat yang diberi. Jadi alasan tidak bisa, nggak ada. Diberi yang paling semudah-mudahnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Sayyidina bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya untuk usul kepada Allah? Jawab kalau zikir. Nggak harus jadi kiai dulu, banyak itu. Nggak harus hafal Quran dulu. Begitu kemudahan diberikan itu kita bisa makrifat kepada. Jadi kata saya takut. Ibarat sampean punya HP tapi nggak tahu pinnya, nggak tahu passwordnya, nggak bisa. Padahal programnya banyak. Telah dibisiki oleh malaikat Jibril passwordnya 3 kali disebut dirangkul oleh malaikat, riwayatnya sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Allah, sebut nama terbuka lah akhirnya keluarlah, muncullah program yang di dalam itu isinya cuma la ilaha illallah. Itu pertama. Makanya kita
kitabnya Abad Tipis itu kunci pembuka dada itu kuncinya. Makanya beliau langsung menyampaikan kepada umatnya seperti tadi, banyak dikir, karena beliau memulai dari situ. Kita mulai dengan prestasi Nabi, ikhlas, hidup, cinta. Nggak bisa. Ikuti beliau pertama belajar apa? Ya. Kita mau tiru prestasinya. Rasulullah itu ikhlas, hidup, sabar, bisa. Itu batinnya, apalagi dohirnya yang disampaikannya. Nggak bisa. Dari dengan hasil zikir itu, karena zikir itu sifat Tuhan yang pengasih lagi penyayang, harus didapat dulu itu. Bersifat dengan sifat. Makanya zikir itu di dalamnya ala bidzikri tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Nah, kenapa saya sampaikan? Karena kita elus-elus dikasihi bisa. Dikasihi bisa. Kalau disyariatkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu masih diingatkan, ingat kepada Allah, belum ingatlah kepada Allah yang mengasihi, masih ingatkan. Makanya pakai suara, pakai tulisan, pakai kalam. Yang ingat, nggak boleh lagi pakai kalam, pakai hati namanya. Ingat kok pakai kalam. Nah ini prakteknya ini begitu. Makanya ulama-ulama tasawuf yang ulama tarekat yang muhakkikin, karena ulama tasawuf itu banyak nyimpang ya. Harus sifat Allah itu membiasa kasih sayang. 99 nama Allah, ujung awal kasih sayang, ujungnya as-sabr, sabar. Itu kuncinya. Dua. Nah sekarang karena sering kita melakukan, sifat Allah sudah membias. Makanya bias itu, karena sudah terbias, apa kata Allah kepada Rasulullah, karena aku telah banyak berbuat kebaikan kepadamu, maka kamu harus berbuat baik seperti aku telah berbuat baik kepadamu. Salah satunya yaitu kalau di Jawa itu welas asih, kasih sayang. Semua makhluk butuh kasih sayang. Yang bajingan kayak siapa butuh. Makanya kalau sudah disayangi, binatang aja disayang-sayangi. Ya. Nah di sini kasih sayang itu asli dari hasil amalan kita. Barang siapa mengamalkan yang dia ketahui tadi, zikir, ya tambah yang dia tidak tahu. Bukan tulisan lagi, langsung dalam tumbuh kasih sayang yang tinggi. Makanya nabi-nabi, para wali-wali tinggi kasih sayang, tinggi perasaan. Itu sifat itu dari terbiasnya. Makanya Rasulullah itu bisa mencapai tertinggi akhlaknya itu bukan dibikin-bikin. Saya harus jadi orang baik, saya harus sopan, saya hormat. Ya, mereka yang muncul dengan dirinya tadi langsung daripada Allah Subhanahu. Makanya asli. Ya, kalau enggak pura-pura sama istri aja pura-pura sayang, pura-pura baik kalau ada maunya. Sama tetangga, akhirnya memang kalau tidak terkait dengan sifat-sifat Tuhan, semuanya itu pura-pura sandiwara, tipu menipu, dan kamu di dalamnya akan tertipu. Bohong-bohongan, omong-omong. Makanya orang mengatakan sandiwara, karena tidak keluar dari sifat Allah yang asli masuk dalam diri kita.
Ya. Makanya sebentar kasih sayangnya. Gak enak sedikit gak sayang lah. Begitu ya. Nah disinilah kuncinya zikir. Pentingnya zikir. Pertama supaya tidak syirik. Karena zikir itu menghilangkan syirik baik pada Allah dan kepada manusia. Menghilangkan sombong, menahan marah, banyak sekali. Kalau diterangkan, akhirnya disimpulkan itu namanya penyakit hati. Tiap-tiap penyakit ada obatnya, karena penyakit ada obatnya lagi kecuali zikir. Mudah nggak menghilangkannya? Mudah nggak menghilangkannya? Mudah. Karena cuma zikir. Dan sudah difasilitasi, itu sudah ada. Tinggal kalau mau nggak menggerakkannya. Ibarat lampu. Sudah ada itu. Tapi tinggal energi listriknya punya dicapkan aja. Selesai. Dengan menyala itu terang benderang kamu bisa melihat mana hak mana batil. Kalau gelap kamu tidak bisa, kamu hidupnya mereka-reka. Dalam kesini kesandung, kalau kita ada lubang, nanti disalahkan lubangnya siaran kursi. Itu begitu. Nah, maka itu penting sekali. Itu ternyata torekat ini penting sekali bagi kiai, orang awam apalagi kiai, untuk menolong supaya ibadah tidak rusak. Sedikit aja kesombongan sama manusia. Apalagi kiai-kiai banyak jamaahnya, banyak orang-orang berrokok. Gara-gara sombong sedikit, sombong dengan keilmuannya, sombong dengan keilmuan yang benar, bukan ilmu yang salah. Bayang. Untuk menghilangkan nggak bisa. Saya supaya nggak sombong. Saya jangan curiga. Kenapa? Sombong sirik itu hampir tidak kelihatan. Karena kita selalu melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Kalau syirik itu seperti semut di atas batu hitam digelap gulita, nggak bisa kelihatan. Yang namanya syirik itu bila ya sombong dan sebagainya. Ini tarekat satu ini sudah luar biasa. Tinggal kata Rasulullah, satu tanya, bagaimana caranya Rasulullah? Untuk saya kita bisa mendapatkan itu cepat, pertama, bisa. Bagaimana caranya? Mas Ali tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir bukan yang zikir-zikiran begitu. Ahli zikir itu orang yang sudah bersih hatinya selain Allah. Makanya ahli zikir itu namanya mursyid kamil mukamil. Jadi ilmu setinggi apapun ilmunya, dia masih ilmu, tapi bukan mursyid kamil kamilnya tertentu, dia khusyuk kepada Tuhan. Nah sekarang orang kalau bicara ilmu, wah luar biasa, lebih tertarik daripada zikir akhirnya. Apalagi yang menyampaikan pandai dengan lidahnya yang fasih dan sebagainya. Hati-hati. Nah, jadi untuk sempurnanya zikir, bahkan sempurnanya seluruh ilmu pengetahuan, ya, seluruh ilmu pengetahuan, kalau tidak berzikir, ya, pasti pengetahuannya itu banyak kebanyakan menjadi fasik. Sudah sering disampaikan Qurannya Al-Hadid diulang. Quran yang tadi disampaikan dalam Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 16,
Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba wa qala 'alaihim ummatu faqasat qulubuhum fakasirun minhum fasiqun. Tadi sudah disampaikan, belum dibantah waktunya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Al-Aqsya'ahu, yaitu memfokuskan, menseriuskan, mengkhusyukkan hati-hati mereka dengan apa? Satu jalurnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena waman nazala minal haqq, karena apa-apa atau kebenaran itu telah sampai kepada mereka. Al-Quran telah sampai. Jangan sampai, kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan sampai kamu menjadi seperti orang-orang sebelum kamu, orang-orang ahli kitab, bernasrani, Yahudi, diberi kitab tapi tidak diperuntukkan untuk dekat kepada Allah, tidak serius hatinya untuk Allah, diberi masa yang panjang, faqala alaihul amal, sehingga ilmu tinggal ilmu, hati tak berkelahi, maka menjadi faqasat qulubuhum, maka keraslah hatinya, membatu kolbu-kolbu mereka. Kalau sudah begitu, wakasirun minhum fasiqun, sebagian besar dari mereka termasuk setengah 10. Kebenaran sudah, ilmu sudah, tapi itu tuh apa? Untuk serius kalau nggak digurui nggak bisa. Contohnya yang seperti saya tanya Nabi, kapan kamu ingat kepada Allah? Ya waktu sholat, ayo ingat Pak. Tapi sholat, sesudah sholat, ya banyak lupa. Kenapa? Proses daripada berzikir itu ada makom-makom harus dipenuhi. Pertama harus mencari guru mursyid kami yang sanadnya harus sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, caranya menarikin itu belajar zikir cuma gampang, sebut ini, tarik, semuanya bisa, tapi tidak akan tersentuh Al-Quran itu kalau yang membawa hatinya tidak bersih. Tidak tersentuh Al-Quran kalau tidak dengan hati yang bersih. Makanya mursyid kami itu pilihan Rasulullah, kita tidak pilih. Rasulullah yang pilih. Salah satu waktu Rasulullah menyampaikan, setelah aku meninggal ikuti sahabat, itu pilihan. Sahabat meninggal ikuti Nabi kita, terus sampai kepada siapa, sampai di ujungnya di mana? Itu dapat waris, bukan sekedar terus mendapatkan dia otoritas untuk bisa meneruskan, meneruskan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau sudah raya itu 14 abad cuma 3 orang. Jadi kalau dia ilmuwan setinggi apapun, hatta dia hafalkan sekali, hafal 1000 kitab pada siapa berkali, kalau belum ditakdir, ilmunya itu masih ada di kita. Padahal ilmu aslinya harus masuk ke sini. Kalau itu masuk ke sini kalau nggak steril, nggak bisa. Berbagai orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang membersihkan hatinya. Makanya sahabat ini Rasulullah ini dalam bahkan caranya bagaimana jadi tadi ternyata cuma 10 menit. Lepas cepat kan sudah disampaikan dari cepat pertama. Kalau banyak ya tak cocok kepada ini. Ini kebanyakan orang yang nggak paham
termasuk ulama-ulama yang cuma membaca kitab tasawuf, atau termasuk yang plagiat ya, itu menerangkan nggak bisa kalau bukan dari guru musik, nggak bisa, pasti keluarnya banyak halusinasi. Nah seperti orang sekarang ini halusinasi itu banyak, bahkan nabrak syariat sendiri. Nah bukan salah semua, ada yang benar juga, tapi sudah terhadap dengan yang batin. Nah di sini perlu kita mencari mursyid. Dan kalau kamu tidak bertemu mursyid, tidak akan pernah kamu dapat petunjuk. Karena dia yang pewaris menerus Nabi Muhammad. Ketemu ulama, cuma kamu diberi pengetahuan dan pandai, tapi untuk usul kepada Allah. Nah maka dari itu kalau orang sudah mulai ingin usul kepada Allah sesuai dengan penjelasan Nabi, harus ditalkin. Talkin itu apa? Talkin diajari, talkin mengingatkan dia supaya ingat kepada Allah. Maka lalu dimulainya talkin itu jadi du iman aku bismillahirrahmanirrahim bika seperti kau tidak. Kenapa harus kalimat itu dulu? Kalimat tauhid. Karena ini seseorang setinggi apapun ilmunya, kalau imannya lemah, imannya itu tidak utuh, pasti bermasalah. Apalagi imannya belum sempurna, maka mulailah untuk usul kepada Allah tuh imannya dibenahi dulu. Ini imannya belum, tauhidnya dengan ismuzat belum, langsung seperti spiritual. Nah ini naiknya kemana tuh? Makanya keterangan jadi halusinasi. Nah setelah itu dua ini tadi, zikir jahat, zikir kopi, ya. Nah, mulai dia melakukan, baru dibawa usul ke Allah. Karena barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, yang benar itu ada yang nuntun. Aku ampuni dosamu 4.000 dosa besar. Ya. Kalau ditagih 3 kali 12.000 belum berdiri. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, aku haramkan api neraka jahanam. Kalau dia dimati padaku, dia itu dalam keadaan zalim. Dia membaca kalimat dan dituntun, selesai. Aku harapkan. Begitu juga pahalanya yang kosong hati diganti Allah 7 petala di 7 belahan bumi. Kalau kalimat itu dibaca, orang yang mendapatkan pahala 7 petala dan diberikan timbang dengan kalimat Allah, maka diberikan kalimat Allah sempurna. Setelah sempurna, ini proses ya, bukan dogma, bukan doktrin. Langsung dibawa usul ke Tuhan. Jadi kotor itu nggak bisa dibenahi dulu. Jadi mursyid itu bukan sekedar memberikan pengetahuan, langsung dia kerjain orang. Makanya beliau itu banyak di lapangan. Dia kerjain orang, nggak sekedar dikasih pengetahuan. Yang nggak bisa langsung dituntut. Yang penting persyaratannya tadi, ya toh? Persyaratannya tadi ingin bertemu dengan Tuhan, jangan syirik. Zikirnya sudah menghilangkan syirik. Kau bingung-bingung. Perjumpaan sama Allah harus beramal soleh. Zikirnya itu yang soleh, amal-amalnya itu kan supaya tidak pakai zikir, bukan amal soleh, jadi amal salah. Harus digiring. Ilmu juga seperti disebutkan dari Al-Hadid, dari fasih, tidak ada perubahan, tetap jadi baru. Ilmunya nambah, karena tertipu, nambah sombongnya nanti, karena hatinya tetap membantu, tidak berubah. Banyak sekali orang berilmu jadi sombong. Ilmu yang benar, ya, yang bijak, ya. Nah setelah bertemu sama Allah, ya
suruh turun, yang penting sudah ketemu sama Allah. Kenapa ketemu sama Allah? Supaya semua dosa-dosanya yang sebesar langit dan bumi, ya kata Allah, asal kamu hadir akan ampuni sebesar itu. Dia harus datang kepada Allah, harus hadir. Kalau kamu belum bisa dekat sama Allah, dekat sama orang yang dekat Allah, bisa ya kamu nanti dibawa ke sana. Jadi bukan urusan ilmu lagi, bukan urusan pintar. Masuklah kamu ke dalam perang pilihan itu, kata Allah. Orang-orang yang dapat petunjuk. Makanya dia bisa membawa anak narkoba, anak yang nggak benar. Pondok pesantren nggak bisa. Oh, narkoba. Oh. Ini Pak suka nyolongan. Oh jangan. Sekolah Islam, ya, yang baik-baik itu. Apalagi tambah mati sekolahnya, tambah. Bacanya kurang bagus sekolah. Tapi di lapangan maling kayak bajingan, kita datangnya tengah malam, nggak pakai jam, terima. Itulah dia punya ilmu ganda yang lapang dan sempit, ya dong, tanpa fasilitas. Ada fasilitas sama aja, ada fasilitas gak sama aja, terang sama hujan sama aja, ya. Makanya sama Allah diberikan rumah, karena dia hujan juga mau, ya toh, dikasih besar dia tidak kena hujan. Ini enggak, hujan nanti aja, tak bisa. Nah makanya itu dikatakan wali-wali itu tadi tidak punya cemas dan tak. Nah setelah itu dia disuruh turun, sudah bertemu sama Allah, sudah diampuni sama Allah, karena sudah marifat kepada Allah, sudah berjumpa dengan Allah. Turun itu baru mulai dia memerangi hawa nafsu, memperbaiki diri, ya. Itu namanya jihad binafsi, itu namanya tazkiyah nafsi. Mulai memerangi hawa nafsunya, mulai mendidik nafsunya, karena nafsu itu bagian dari hidup kita, nggak boleh dibunuh, nggak bisa diusir. Dan paling berat, karena Rasulullah saja sudah mengatakan musuh yang paling besar, ya, sulit untuk kamu menghindari, karena nafsu itu terus tidak pernah berhenti kecuali dengan rahmat Allah, kecuali kamu bersama Allah. Nah diperangi. Kalau zaman Rasulullah di masjid Sumpah itu dilatih, belum ada ibadah-ibadah yang lain, latihan di masjid Sumpah. Abu Zar, Abu Hurairah di situ, terus Bilal, itu makannya ditanggung oleh orang-orang kaya. Itu berapa tahun? Enggak 5 tahun, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Nah seterusnya mulai dia memerangi sifat-sifat amarohnya, dia mulai tegak. Kedua naik, ya lawamah, ya dia mulai melawan hawa nafsunya tadi yang dulu selalu diikuti sebelum bertorekat. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, tapi dilawan terus, kan gitu ya, sehingga lama-lama dia menjadi kuat. Naik lagi mulhamah, yang mulai membenci perbuatan maksiat yang dulu selalu dibanggakan dia, bangga dengan maksiatnya. Banyak orang itu ceritakan kepada orang lain maksiatnya, bangga. Saya minum bir tak bisa terang. Tidak ada orang. Coba minum terus, ya loh. Sakter, gak mabuk.
tapi langsung mati. Nah, sudah itu naik lagi. Ini ada tanda-tanda. Nggak salah, itu namanya riyadhah, mengistiqomahkan melah. Riyadhahnya di sini. Baru mutmainnah. Nah, di situ kamu masuk, baru masuk nominasi. Sudah saya bilang berapa kali? Masuk nominasi diundang sama Allah. Wahai nafsu mutmainnah. Coba. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli bil ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali kepada Allah, Allah memerintahkan untuk wadkhuli bil ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku pilih. Kemudian nanti kita bersama-sama di majelis Rasulullah, kita diundang untuk wadkhuli jannati, dan masuklah bersama-sama Rasulullah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ ternyata yang terima tamunya Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Masuklah kan dalam orang-orang pilihan. Nah, di situ beliau di WA untuk meneruskan risalahnya Nabi. Yaitu dikatakan dia penerus anbiya, pewaris pembiayaan Rasul. Bukan ulama biasa. Ini prosesnya diikuti. Ibarat marinir RPKAD mau dapat apa? Baret merah itu nggak asal-asalan daftar dapat baret merah. Bisa dari Banyuwangi ke sini jalan kaki berapa hari? Riyadhahnya di dalam Kubangan itu berapa hari? Tidak mudah seperti itu. Nabi aja yang sudah ditakdirkan itu tidak semena-mena langsung tinggal jadi nabi. Melalui proses panjang juga secara syar'i. Nah, maka dari itu, yaitu setelah itu beliau mendapatkan pangkat radhiyallahu pangkat. Nah, diridhoi dan diridhoi sama. Nah, dia akan masuk ke dalam surga pasti dengan para nabi syuhada ditunggu, tapi belum waktunya dia harus turun. Ummati. Mau dia itu lewat mana saja, ya. Mau lewat Syiah, mau lewat Ahli Sunnah, mau lewat Wahabi, mau lewat Jamaah Tabligh, banyak jalan. Tetapi isinya tadi prosesnya untuk sempurnanya harus melewati memiliki pangkat ini. Apalagi lewat orang sufi, kalau tidak melewati pangkat ini dia banyak menyampaikan halusinasi, menghayal. Nah terus setelah itu dia turun. Yang dulunya dia sebelumnya ceramahnya itu ya bersandar kepada hawa nafsunya, makanya keras, makanya jadi teroris, makanya jadi ulama syuh. Ini sudah beda, dia turun bersama Allah. Perkataannya kata Allah, perkataan, langkahnya langkah, penglihatnya penglihat. Nah itulah waliullah tadi, tidak punya macam-macam. Barang siapa bersungguh-sungguh, hasil daripada sungguh-sungguhnya itu tadi, ya yang dituntut sama. Jadi pemahamannya ini agama tadi
sudah masuk ke spiritual. Karena syariat sudah selesai, diperkuat dengan zikir cukup supaya bermakna, supaya nggak hilang. Selesai. Untuk lebih dalamnya kita harus mengenal kepada Tuhan. Tadi kamu syariat sudah mengenal pada dirimu, kamu punya keterbatasan, baru siap mengenal pada dirinya, dia baru mengenal pada Allah. Lewat mana? Lewat ilmu tarekat, lewat tarekat, ilmu yang menuju kepada Tuhan, menuju kepada Allah. Maka sampailah dia bertemu dengan Allah. Bagaimana cara bertemunya? Dia berzikir tadi. Barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, orang terakhir belajar zikir itu pengetahuannya yang dia ketahui persis itu cuma zikir jahat, la ilaha illallah, sama zikir khofi, ismu zat yang dalam, cuma dua. Dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha, cuma nggak buka kitab, itu membuka hijab-hijab. Kalau bersih hati cucu Adam, dia bisa melihat kerajaan kita. Bersih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, Allah akan tambah yang dia tidak ketahui. Apa yang tidak tahu, sir, rahasia. Nah di situ spiritual itu mulai hakikat yang dia tidak ketahui sama sekali, tidak pernah dia bayangkan, dan tidak ada kitabnya, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, langsung ditanamkan sama Allah keyakinannya, keikhlasannya, langsung. Itulah spiritual, nggak perlu kalau disampaikan itu lain lagi, itu diterima dengan rasa. Ini dibongkar, nggak bisa. Apalagi masalahku sudah sampaikan sedikit sekali ilmu yang diberikan kepada manusia, apalagi masalah ruh, itu urusanku. Barang siapa yang dikehendaki itu baru bisa. Dia yang dikehendaki siapa? Orang-orang yang tahu kehendak Allah. Kehendak Allah siapa? Kehendak Allah ingin dikenal. Baru bisa. Jadi sampai dapat pemahamannya tadi, pemahaman itu nggak bisa ditulis. Kalau sudah tulis susah, makanya kitab-kitab ini, kitab-kitab hikam, kitab-kitab Imam Ghazali itu nggak lengkap spiritual. Apa salah? Tidak salah. Tetapi kita bukan belajar di situ. Itu untuk rujukan aja. Rujukan perjalanan spiritual kita itu sama nggak dengan kitab yang perjalanan Syekh tadi itu yang di kitab termasuk Ibnu Athaillah atau Imam Ghazali atau Sikirni. Dicocokkan, bukan belajar dari situ, untuk mencocokkan di mana kekurangannya. Ini kitabnya dipelajari, itu ya, jadoknya nggak kenal hadis lagi, kebenaran sudah tahu. Kita sudah, hatinya tetap membantu biar tamat 1000 kali. Kata Syekh, hatta apa 1000 kita tetap membantu, tidak berubah. Menghabiskan waktu, menghabiskan umur, tapi sia-sia karena tidak bertemu dengan mursyid, guru khusus tasawuf sama mursyid sama dengan setan. Karena mursyid itu mengisi zikir, tapi kalau tidak dia berfungsi pasti. Bamainya sendiri rohman nukoyin lau syaitan apa korin, pasti lupa kepada Allah dan ganti iblis baik tentunya. Itu dasarnya berguru tanpa mursyid atau tidak. Kalau ilmu fakih gak ada masalah. Makanya penting mursyid itu tadi. Nah, seorang yang syarif tadi itu, seorang murid dapatkan pengetahuan dari mengamalkan. Makanya Abah datang kepada saya menyampaikan, di mana hasil? Banyak orang plagiat yang disampaikan hasilnya Syekh Abdul Qadir, hasilnya Hikam itu Ibnu Athaillah.
Abah bilang itu hasilnya orang. Pada zaman hasilmu mana sekarang? Diminta, mana karyamu? Itu untuk dipakai sekarang. Jadi update terus, ya disesuaikan dengan zaman. Tidak bisa ketinggalan. Yang dulu sudah jadul. Bukan salah, tapi dipakai sudah enggak apa namanya? Enggak relevan lagi. Harusnya makanya setiap 100 tahun ada pembahasan. Nah, jadi kitab-kitab yang ditulis tidak lengkap. Ada yang kurang karena menyangkut rahasia. Seperti Imam Ghazali menulis, ini sudah mau masuk muka siapa yang berhenti saya. Kalau teruskan, ya, patah pena. Kalau aku ucapkan beku lidah, nggak boleh. Jadi orang tasawuf buka kitab apapun itu pasti ada kurangnya. Kurangnya itu dia harus mendapatkan langsung dari Tuhan. Itu rahasianya. Nah ini diubah rahasia itu. Bahkan tahu itu rahasia. Namanya Sirul Asror. Rahasia di atas rahasia. Tapi kalau dibuka, logikanya aja sudah tetap. Namanya Sirul Asror ngomong-ngomong dewi dibuka-buka dewi. Hanya kamu dengan tahu. Makanya ada kata-kata Allah dalam diskusi rahasiamu dan rahasiaku, rahasiaku, rahasiaku. Khusus orang-orang penerus Anbiya Mursalin. Kalau orang nggak perlu sampai ke sana. Karena apa nggak perlu sampai ke sana? Kamu dengan ingin cita-citanya jadi orang bener aja sudah alhamdulillah. Nggak usah jadi wali. Karena wali itu sampai ke sana. Jadi orang bener aja sudah alhamdulillah. Sampai titik zikir kamu selalu istiqomah bersama lah cukup. Nggak perlu sampai sama spiritual. Nah, orang awam-awam itu mengikutinya gampang, cuma mengikuti zikirnya, tidak harus jadi kiainya, tidak mengikuti karomahnya, tidak mengikuti dakwah sampai menggantikan, nggak bisa. Nah, setelah itu, ya, sudah dia mendapatkan pengetahuan itu. Pahamnya di mana? Ya, di situ juga. Coba katakan inna fi khalqis samawati wal ardh. Di dalam surat Al-Imran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dilanjutkan 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina Tanda-tanda kebesaran Allah adalah kamu lihat pergantian siang dan malam, senang susah, untung rugi. Itu salah satu tanda-tanda kebesaran. Hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami. Siapa yang punya ulil albab itu? Dari kita semua punya ulil albab. Tapi ulil albab yang memahami itu ulil albab yang bagaimana? Alladzi yaskunallaha qiyaman wa qu'udan. Alladzi yaskunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junub. Duduknya berzikir, berdirinya berzikir, tidurnya baru dia bisa memahami. Jadi paham itu nggak usah ditarik, loh dia di situ-situ juga. Di Allah juga yang membias kepada kita. Kalau aku ingin kebaikan kepada orang itu, aku akan bikin paham. Tapi ada proses yang harus dia ikuti. Mendawamkan zikir. Dari tadi ilmu yang ditambah dari zikir itu bersungguh-sungguh. Kedua, untuk memahaminya dari situ juga. Sampai pahamnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Saking pahamnya nggak ada lagi sia-sia yang dijadikan Allah. Ternyata nggak ada yang buruk, semuanya baik. Ya itu cuma kamu aja tidak melihat satu sisi.
ternyata semuanya baik. Maka dia berani mengatakan, ya Allah, tidak sia-sia menjadikan langsung ancaman neraka jahanam. Karena dia sudah berdamai, yaitu dengan baik dan buruk itu lewat mana? Dengan dia bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dulu bahwa yang buruk yang baik itu tidak bisa memberi mudarat kepada kita. Nah yang baik bisa membuat menjadi mudarat dengan kebaikan kita, kesulitan bisa menjadi sombong dan sebagainya. Yang buruk bisa membuat kita putus asa. Jadi dua-duanya tidak berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kita sudah bersama Allah, tidak ada lagi surga, tidak ada lagi neraka. Ya, yang punya neraka, yang punya surga tidak berlaku. Nah itu spiritual. Nah itu saya bicara kulitnya. Kalau sampai dalamnya, ya toh, sampai nanti karena itu rasa tidak bisa dibicarakan, sampai rasakan per tiap individu lain-lain sesuai dengan bagaimana dia cara relatif mencapainya. Ada yang masih 10%, 20%, 30%, terus jangan berhenti. Ibarat Allah mengatakan kepada saya, ibarat bibit yang ditanam keluar pucuknya dari dahan, dari daun, dari bunga. Mungkin sekarang anda ini masih dari daun, jangan berhenti. Yang paling penting supaya muncul bunganya dan sudah menjadi indah hidup ini, dan muncul buahnya supaya sana bisa berbagi kepada siapapun dan langsung merasakan hasilnya. Itu spiritual, tak perlu dibedah-bedah. Ayo kita menghadirkan Tuhan. Kamu dikit sudah hadir, bukan hari lagi sudah hadir, tidak nyambung. Kalau kamu sama menghadirkan Tuhan, kamu sangat silakan. Itu yang namanya doktrin, dogma. Nah kita ini proses terbang. Betul. Hati-hati, jangan berbahaya. Sampai berani menyatakan mursyid itu ya tinggal, tidak bisa menyampaikan seperti yang saya sampaikan ini. Sampai dia berteriak, mursyid, jangan disembunyikan. Kasihan murid-muridku itu kan. Mereka punya siapa? Mursyid bukan, tidak punya syarat. Nah pentingnya syarat itu tadi, karena tiap-tiap perjalanan spiritual itu banyak yang orang kita lihat, orang tidak melihat. Banyak kita tahu, orang bahkan ada yang pernah tidak kamu bisa bayangkan. Nah disitulah kamu, ini apa? Rahasia kita. Karena takut salah, ya harus ijma'. Nah, jadi yang kita ijma' itu tadi sangatnya itu tadi. Kalau saya ke Abang sampai ke Abah Sepuh sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru boleh disampaikan. Istilahnya biasanya kata orang pakai saleko, pakai kias, tidak boleh terbuka. Karena dalam rahasia. Itu pun harus hati-hati. Menyampaikan satu pun. Ya, sampai banyak yang mengatakan dia menjadi Tuhan. Ya. Di dunia sudah ada tentang dunia. Di Eropa sana itu Al-Halas, isi Siti Jenar, disembelih. Makanya saya katakan kalau orang-orang itu berani ceramah di Mekah atau di Medina, pastikan. Kalau di Indonesia kamu ngomong bebas, ya loh. Nah, jadi dia kalau mendapatkan itu harus tanya. Jadi tidak menjadi sombong karena ada orang yang masih dia hormati yang lebih pintar. Yang ini juga tidak sombong, naik lagi sampai ke Rasulullah. Rasulullah naik lagi ke siapa? Ke Allah. Jadi jernih itu steril itu baru disampaikan. Atau dilarang disampaikan untuk kepentingan pribadi, khususnya para ulama. Nah, saya lihat pakai sahabat pun kita nggak pernah ngajar gitu. Tapi saya diajar kita PHK itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama bagi siapa mengamati dia akan diberitahu. Sudah, tidak ada tulisannya, tidak ada bukunya.
Terus kedua, seperti bibit yang ditanam, tinggal disirami pada haknya, pada daunnya, pada bunganya. Siapa yang mengeluarkan? Apa kita? Pewarna mewarnainya. Itu namanya hakikat spiritual. Ya, itu masih bisa disampaikan secara ini. Makanya bisa disampaikan harus secara ini. Kalau tidak menjadi. Saya sering mendapatkan pengetahuan yang sifatnya siritasi. Saya pernah mengeluarkan itu ditegur sama beliau. Kamu putus rahmat, pendek umur, itu rahasia. Sampai apapun kalau sudah dikatakan rahasia tidak boleh disampaikan. Makanya namanya sir asror. Udah tahu sir asror. Bahkan tokoh-tokoh itu berani menyampaikan sebetulnya saya sudah tahu tidak boleh. Tapi yang mengikuti nafsunya karena zaman sudah begini kita bukan. Karena orang butuh ini. Sampai pernah kami banyak ulama musik membaca menyembunyikan ini. Ayo tolong buka, jangan isu kasihan murid-muridnya. Tidak boleh dibuka. Apa lebih sering apa sebut tidak berani mengeluarkan cipir kopi tidak berani. Karena termasuk cipir sir sudah tidak. Kalau dikeluarkan beda arti. Sekarang kita sudah sakar begini. Itu pelajaran saya. Abang ngajar saya karet kitab. Itu aja. Nah, disinilah barang siapa tetap jalan pun tidak berubah. Senang, susah, untung, rugi, ujian yang sebesar apapun tidak berubah. Qurannya Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut yang terakhir ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana fa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah itu sendiri, maka nanti kalau sudah bersungguh-sungguh itu nanti sudah dalam jalan Allah, maka Allah nanti sendiri yang memberi hidayah, memberi penuntun kepada orang tersebut. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa allawis taqomu ala tariqati la asqainahum ma'an qadaq. Sekiranya wa allawis taqomu, sekiranya kamu mengistiqomahkan di dalam jalanku, di dalam jalan Allah, wa allawis taqomu mengistiqomahkan dalam jalan Allah, la asqainahum, maka pasti kata Allah kamu akan mendapatkan ma'an qadaq, hujan yang lebat, rahmat yang sungguh luar biasa. Itu penafsirannya banyak. Kita ambil yang mudah. Dalam siapa tetap jalan di mereka. Ya, dalam kondisi apapun tidak berubah dia tetap berjalan, maka akan bukan hujan yang banyak. Kalau sudah hujan yang banyak, biar tanah yang kering, pasti dia akan menjadi subur. Pasti akan menjadi subur. Maka keluarlah tanaman-tanaman dari situ. Makanya kita harus tahu sekarang harus mencari bukti. Kalau tidak ketemunya sama orang-orang ahli ilmu. Nah, orang-orang ahli ilmu itu ya kena doktrin, kamu harus mikir. Seperti kata sebenarnya kita harus menghadirkan Tuhan, mikir bagaimana cara menghadirkan Tuhan. Padahal cuma zikir sudah selesai. Bagaimana supaya kasih cuma zikir selesai, tidak ada alasan nggak bisa. Ya, mau syukur isinya zikir nggak bisa sama.
Maka dikatakan bahwa sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Ada dua yang diminta sama Allah. Ya, zikir hablum minallah karena lebih utama dari ibadah yang lain. Dua, hablum minannas, infak sedekah. Ya, dua itu. Kalau tidak kamu akan dihinakan oleh dimanapun berada. Ya, infak sedekah itu isinya, ya, sesungguhnya ibadah yang tertinggi. Tadi ibadah yang utama, ibadah tertinggi itu kamu membelanjakan sebagian hartamu yang kamu cintai. Dan itulah kamu orang-orang yang dikatakan manfaat bagi orang lain. Itu makanya sampai kalau sudah sampai ibadah tertinggi, udah jangan mikir ibadahnya itu, jalankan aja. Ini dua yang sampai harus tiap hari sampai kawal. Hati saya masih nyambung gak sama Allah? Hati Sari. Udah, boleh. Ya, harta saya sudah saya bagikan gak sih? Palingnya di sini. Cuma dua. Kalau tidak sampean, itu arwahita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yajidu latim wala yahudu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina man salatihim sahun. Hablum minannasnya celaka karena hatinya tidak berzikir, takut, ria, habis. Hablum minannasnya dia tidak memperhatikan orang miskin dan anak yatim, tidak memberikan makan anak yatim. Dia termasuk pembohong-pembohong agama. Jadi setinggi apapun kalau dua ini tidak, kita pembohong. Jadi yang harus diseriusi itu dua ini. Zikir masih nyambung apa enggak? Kedua, sudahkah saya membelanjakan sebagian harta saya hari ini? Bukan nunggu besok. Besok ya besok, terus hari ini. Atas tengah rumah kamu harus bersedekah. Kamu akan dihinakan oleh Allah di mana kamu berada, kecuali dua. Harus sebanyak. Nah, tanda-tanda orang takwa ternyata di Al-Baqarah, ya, mendirikan sholat, zikir dalamnya, dan membelanjakan sebagian harta, infak sedekah. Di Anfal juga di situ, contohnya itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, maka juga begitu. Tanda-tandanya orang yang sempurna imannya, dia mendirikan sholat, membelanjakan sebagai itu orang yang betul-betul beriman. Dia akan mendapatkan tinggi kedudukan rizqun karim. Cukup? Ada yang tanya? Siapa yang tanya? Silakan. Dulu. Nyai. Baik. Ayo, buka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak Yai. Kami mohon diberikan penjelasan mungkin supaya kami benar dalam memahami, karena di dalam menafsirkan ayat saya